Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Kembali kita bertemu pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Nah, tema pada malam hari ini ialah hidup yang berdampak. Nah, kita sudah jelas mendengarkan tema dari hari ini, bagaimana kita harus berdampak bagi sesama kita. Nah, bukan sesama kita, bahkan di sini dikatakan supaya mereka. Nah, mereka ini kalimat yang umum ya, tidak disebutkan mereka di sini tuh merekanya siapa gitu. Nah, ini menandakan bahwa merekanya ini semua orang gitu kan. Nah, ayat ini menekankan pentingnya tindakan kita sebagai orang percaya untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjadi dampak bagi setiap orang. Nah, dalam dunia fotografi atau editing, nah kalau ada foto biasanya itu diedit, nah kan, dan pas diedit itu ada yang dinamakan dengan efek. Nah, efek itu suatu hal yang memberikan gaya pada foto tersebut gitu. Jadi foto yang awalnya biasa aja jadi memiliki kesan tertentu, bisa menjadi sedih kalau warnanya atau tone-nya itu dijadikan gelap atau apa gitu kan. Nah, bisa menjadi happy, kelihatan happy ketika dikasih warna-warna yang terang. Nah, itu namanya dunia editing. Di dalam dunia editing. Nah, demikian hidup kita juga harus seperti itu. Kita harus menjadi efek bagi setiap orang yang ada di kehidupan kita, baik ada dalam lingkungan kerja kita, dalam rumah kita, dalam lingkungan kita bermain, ya kan. Nah, kita harus menjadi efek. Nah, lalu efek apa yang kita berikan? Nah, dampak ini kan memiliki ada dua dampak ya, ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, di sini jelas Tuhan katakan bahwa kita harus memiliki terang yang bercahaya di hadapan semua orang, gitu ya kan. Agar apa? Agar nanti orang-orang itu memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Nah, itu sudah jelas menandakan bahwa kita harus menjadi orang yang memiliki dampak yang baik, gitu ya kan. Nah, tujuannya adalah agar mereka yang melihat perbuatan baik kita yang mencerminkan kasih Tuhan itu mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kita harus lebih mudah berdampak kepada orang-orang yang percaya, ya kan, karena orang-orang percaya kita memiliki hal yang sama, Alkitab yang sama, ya kan, pemikiran yang sama terhadap Tuhan yang sama, gitu kan. Nah, tapi di sini dikatakan untuk semua orang, gitu kan, bahkan orang yang tidak percaya. Nah, mungkin itu yang terlihat agak susah gitu, karena kita nggak mungkin dong tiba-tiba kasih ayat, oh ada ayat ini nih, ya kan, wah dia mungkin bisa marah, saya kan nggak mau ini, saya ini gitu. Nah, itulah kenapa di ayat ini kita ditekankan untuk berbuat baik, melihat perbuatanmu yang baik, gitu ya kan. Nah, kita kadang berpikir bahwa hanya dengan ayat-ayat saja kita bisa berdampak dengan baik. Tidak. Nah, tapi kita bisa berdampak dengan menerapkan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab, di mana kita harus berbuat baik, saling menolong, saling mengasihi, yang mana itu akan mencerminkan kasih Allah, ya kan, dalam kehidupan kita untuk ke orang lain, sehingga orang-orang lain itu mungkin akan menyadari, oh, Tuhan dia the best, Tuhan dia itu Tuhan yang baik, makanya dia mengasihi kita, dia menyayangi kita, dia nolong kita nih. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa tidak hanya dengan ayat-ayat saja kita kasih ayat ke orang itu kita menjadi orang yang berdampak. Enggak. Kalau kita mau berdampak, kita juga harus memiliki respon-respon yang baik kepada orang lain, respon terhadap firman Tuhan, dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang baik, melakukan perbuatan baik, sehingga orang-orang menyadari bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang besar, yang mengajarkan umat-umatnya menjadi orang yang benar dan baik. Sekian untuk malam hari ini. Selamat menjadi orang yang baik, dan renungkanlah setiap apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab ini dan menjadi orang yang baik.